Kita semua pasti pengen sukses ya kan? Tapi pernah nggak sih Anda merasa kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan gitu, yang nahan langkah Anda? Nah ternyata nih, penghalang terbesarnya itu seringkali bukan dari luar loh, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas 10 sikap tersembunyi yang, sadar nggak sadar, bisa aja lagi menyabotase jalan Anda menuju puncak. Apapun deh arti puncak itu buat Anda. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh berhenti sejenak. Renungin dulu, sebenarnya apa sih arti sukses buat Anda pribadi? Apakah soal karir yang meroket, atau mungkin ketenangan batin? Penting banget loh buat tahu tujuan Anda, karena ini langkah paling awal. Ya, bener banget. Sukses itu definisinya bisa beda-beda buat tiap orang. Buat sebagian, mungkin itu soal puncak karir. Buat yang lain, soal kebebasan finansial. Ada juga yang lihatnya sebagai kemenangan ngelawan tantangan hidup, atau nemuin kedamaian rohani. Tapi, yang menariknya di sini adalah, apapun tujuan Anda, ternyata ada beberapa virus pikiran yang sifatnya universal. Dan virus inilah yang bisa menghentikan perjalanan siapapun, nggak peduli tujuannya apa. Oke, kita mulai dari kelompok penghambat yang pertama ya. Ini soal jebakan pola pikir. Bisa dibilang ini kayak perang di dalam kepala dan hati kita sendiri. Sesuatu yang sering banget nggak kelihatan sama orang lain, tapi dampaknya, wah, kuat banget. Yang pertama, dan ini penyakit yang umum banget, adalah kesombongan. Tahu kan, perasaan superior, merasa diri paling benar, paling hebat, sampai akhirnya jadi nggak mau belajar dari orang lain. Sikap kayak gini bahaya banget buat pertumbuhan diri kita. Dan jangan salah ya, ini bukan nasihat kemarin sore. Coba lihat kutipan dari kitab Amsal ini, sebuah teks kuno yang penuh kebijaksanaan. Ribuan tahun yang lalu aja manusia udah sadar kalau kesombongan itu resep pasti menuju kehancuran. Ini jadi bukti kalau ada beberapa kebenaran soal sifat manusia yang emang nggak lekang oleh waktu. Jadi intinya apa? Kesombongan itu tuh kayak nutup pintu rapat-rapat buat masukan dari orang lain, bikin kita jadi anti kritik. Nah, kalau kita nggak mau dikritik, gimana caranya kita bisa berkembang, ya kan? Ujung-ujungnya kita cuma akan ngulangin kesalahan yang sama terus, dan yaitu malah kelihatan bodoh di mata orang lain. Oke, kita lanjut ke penghambat berikutnya. Coba deh, perhatikan gambar ini. Kena banget kan? Rasanya itu kayak terkurung sama emosi kita sendiri. Nah, inilah yang terjadi kalau kita terjebak di sikap yang kedua, yaitu terlalu sensitif, atau bahasa gaulnya baperan. Orang yang kayak gini tuh biasanya cuma muter-muter di masalahnya aja, tapi nggak pernah fokus cari solusi. Waktunya lebih banyak habis buat ngeluh daripada buat nyari jalan keluar. Ya jelas ini ngehambat kemajuan banget kan? Selanjutnya, ada sikap pendendam dan pemarah. Emosi yang satu ini tuh ibaratnya kayak kita minum racun, tapi ngarepnya orang lain yang kenapa-kenapa. Aneh kan? Ini bener-bener ngabisin energi mental kita yang harusnya bisa dipakai buat hal-hal yang jauh lebih produktif. Dan lagi-lagi ya, kearifan dari zaman dulu ngasih kita panduan yang praktis banget. Kali ini dari surat Efesus. Idenya simpel tapi dalam banget. Jangan biarin matahari terbenam pas kita masih marah. Kenapa gitu? Soalnya, ngebiarin amarah itu nginep semalaman itu sama aja kayak kita lagi nyiramin pupuk ke bibit kebencian. Kalau udah tumbuh, wah, susah buat hal-hal baik masuk ke hidup kita. Nah, jebakan pikiran yang terakhir di bagian ini adalah virus ngeluh. Alias susah banget buat bersyukur. Kalau kita fokusnya cuma ke yang salah melulu, lama-lama kita jadi buta sama hal-hal baik yang ada di depan mata, sekecil apapun itu. Ini bahaya loh, soalnya rasa syukur itu ibarat bensin buat motivasi kita. Tanpa bensin itu, ya tangki semangat kita bakal kosong pelan-pelan. Dan disitulah sikap gampang nyerah dan males-malesan mulai datang. Oke, tadi kita udah bahas soal apa yang ada di kepala. Sekarang kita pindah ke kelompok kedua, penghalang tindakan. Ini soal sikap-sikap yang benar-benar secara langsung ngestop kita buat gerak maju. Ini tentang apa yang kita lakuin atau justru nggak kita lakuin sehari-hari. Visual ini benar-benar jadi pengingat yang nonjok banget. Beda sama uang ya. Kalau uang hilang, kita masih bisa cari lagi. Tapi waktu, sekali hilang, ya udah, hilang selamanya. Nggak bisa balik lagi. Ini aset kita yang paling berharga. Nah, ini nyambung banget ke penghambat kelima, nggak menghargai waktu. Coba bayangin deh, jam-jam yang kebuang cuma buat scrolling nggak jelas. Itu bukan sekedar waktu luang loh, itu adalah modal kesuksesan yang lagi kita bakar sia-sia. Seringkali, orang gagal itu bukan karena kurang pinter, tapi karena kurang bijak aja ngelola 24 jam yang kita semua punya. Berikutnya sikap mudah menyerah, ini nih salah satu penyakit klasik. Kita harus ingat, sukses itu bukan kejadian satu malam, tapi sebuah proses panjang. Gagal di tengah jalan karena nyerahnya kecepatan, itu jadi salah satu alasan paling umum kenapa banyak orang nggak sampai ke tujuannya. Kuncinya ya terus maju.
Dan kutipan dari Galatia ini ngegambarinnya dengan indah banget. Coba deh bayangin, setiap usaha baik yang kita lakuin itu kayak lagi nanam benih. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan besok pagi. Tapi kutipan ini kayak ngasih jaminan kalau musim panen itu pasti datang. Asalkan kita sabar, terus merawat tanamannya, dan yang paling penting, nggak nyerah. Penghambat tindakan yang terakhir di bagian ini adalah menyepelekan hal-hal kecil. Kita tuh seringnya nungguin momen lompatan besar itu datang, sambil ngabaikan langkah-langkah kecil sehari-hari. Padahal, sukses itu kayak ngebangun tembok loh, bukan soal satu batu raksasa, tapi soal ribuan batu bata kecil yang kita susun, satu persatu dengan rapi dan konsisten. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan dari satu batu bata kecil. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok yang terakhir. Ini soal hambatan relasional, alias sikap-sikap yang bisa ngerusak hubungan kita sama orang lain. Dan ini penting banget, karena satu hal yang pasti, kita nggak bisa sukses sendirian. Gambar ini benar-benar pas banget buat ngegambarin inti dari bagian ini. Manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial. Jadi kalau kita sengaja mengisolasi diri, itu sama aja kita lagi motong jalur kita sendiri buat dapat dukungan, masukan, bahkan kesempatan baru. Nah, ini dia penghambat ke-8. Nggak suka bersosialisasi atau menarik diri. Menghindari hubungan sama orang lain itu bakal bikin kita susah banget buat berkembang. Ingat, kita itu diciptakan buat saling dukung, saling ngasih masukan, bukan buat berjuang sendirian di pojokan. Berikutnya, pandai berkelit. Atau gampangnya, jago ngeles dan selalu cari-cari alasan. Tiap kali kita nggak mau ngakuin kesalahan, sadar nggak sadar kita lagi nutup pintu buat belajar. Padahal, ngaku salah itu bukan tanda lemah loh, justru itu tanda kekuatan. Dan itu langkah pertama buat jadi lebih baik. Dan yang terakhir, nomor 10, sikap apatis, alias masa bodoh. Ya oke lah, kita emang nggak perlu peduli sama semua hal di dunia ini. Tapi kalau sikap bodoh amat ini udah nyamber ke tujuan hidup kita, ke hubungan kita, atau ke pertumbuhan diri kita, wah itu udah jadi racun. Sikap apatis itu ngebunuh semangat. Dan tanpa semangat, ya nggak ada bensin buat ngejar hal-hal besar. Oke, kita udah bahas 10 sikap yang bisa jadi penghambat. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, kabar baiknya adalah perubahan itu sangat mungkin terjadi. Dan semuanya dimulai dari satu langkah pertama yang super penting. Dan langkah pertama itu adalah kesadaran diri, self-awareness. Nggak ada orang lain yang bisa ngelakuin ini buat Anda. Perubahan yang beneran itu nggak dimulai dari omongan orang lain, tapi dari keberanian kita buat ngaca dan ngeliat diri sendiri sejujur-jujurnya. Jadi, intinya bisa kita rangkum dalam 2 langkah sederhana ini. Pertama, kenali diri sendiri. Coba nilai dengan jujur. Dari 10 sikap tadi, ada nggak sih yang nyangkut di diri Anda? Dan yang kedua, berubahlah jadi lebih baik. Setelah tahu, ambil keputusan sadar untuk mau berkembang dan berubah. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Setelah kita bahas semua ini, sikap mana yang mau Anda jadikan fokus buat diubah mulai hari ini? Ingat, perubahan besar itu selalu diawali dari satu langkah kecil yang kita ambil dengan sadar.